Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komposisi dan Distribusi Penduduk. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota-anggota kami. Yang pertama yaitu Putri Wulandari, Anggi Novitasari, saya sendiri Syafarudin Huda, Arisia, Rian Hadi Putra. Mata kuliah Pendidikan Kependudukan, dosen pengampu, Dr. Aziza Hussein, MPD, dan Ardi Syaputra, MSc. Baiklah, kami akan memaparkan materi kami. Yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Putri Wulandari. Kepada Saudari Putri Wulandari kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi penduduk. Sebelum itu kita ketahui dulu apa sih itu komposisi penduduk. Jadi komposisi penduduk merupakan struktur atau gambaran penggolongan atau pengkelompokan penduduk berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Nah, di mana karakteristik atau atribut ini dalam komposisi penduduk itu misalnya komposisi berdasarkan geografis, biologis, dan sosial. Nah, jika kita tinjau dari komposisi penduduk geografis, biasanya itu didasarkan atas pemilihan karakteristik lokasi seperti penduduk pedesaan dan perkotaan. Nah, sedangkan komposisi penduduk biologis misalnya berdasarkan jenis kelamin dan usia. Nah, jika kita tinjau dari komposisi penduduk sosial itu biasanya berdasarkan identitas sosial seperti status perkawinan, tingkat pendidikan, dan mata komposisi penduduk menurut karakteristik sosial dan ekonomi. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin itu merupakan faktor penting dalam demografi karena hampir semua pembahasan masalah kependudukan selalu melibatkan komposisi menurut usia dan jenis kelamin ini. Misalnya kita ambil contoh yaitu jika pemerintah ingin menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, maka perlu diketahui terlebih dahulu data penduduk usia sekolah yang datanya itu dapat diperoleh dari komposisi penduduk. Nah, sedangkan komposisi penduduk menurut karakteristik sosial dan ekonomi ini, jika kita tinjau dari karakteristik sosial, dilihat dari segi pendidikan dan juga menurut agama. Nah, jika kita tinjau dari segi ekonomi, yaitu dapat dilihat dari TPAK, di mana TPAK ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja menurut umur dan jenis kelamin, dan daerah tempat tinggal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri Wulandari. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anggi Novitasari. Kepada Saudari kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi piramida penduduk. Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk 5 tahunan. Nah, piramida penduduk ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama ekspansif, yang kedua konstruktif, dan yang ketiga stasioner. Yang pertama ekspansif. Ekspansif ini bentuk piramida penduduk yang menyerupai kerucut. Ciri-cirinya yang pertama jumlah penduduk usia muda dari 0 sampai 19 tahun, sedangkan usia tua sedikit. Yang kedua, angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk itu relatif tinggi. Yang keempat, sebagian besar negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, RRC, Mesir, dan India itu memiliki komposisi penduduk muda. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anggita Novitasari atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai bentuk piramida penduduk.
telah dijelaskan oleh saudari Anggi tadi bahwasanya bentuk piramida penduduk itu terbagi menjadi 3, yaitu ekspansif, konstruktif, dan stasioner. Tadi sudah dijelaskan ekspansif. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang konstruktif. Konstruktif atau biasanya disebut dengan komposisi penduduk tua. Dengan bentuk piramida, penduduk menyerupai guci terbalik. Adapun ciri-ciri komposisi penduduk konstruktif ini, yang pertama yaitu jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun dan usia tua di atas 64 tahun. Yang kedua yaitu sangat kecil, jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa. 3, angka kelahiran sangat rendah, demikian juga angka kematian. 4, pertumbuhan penduduk sangat rendah, mendekati 0, bahkan pertumbuhan penduduk beberapa sampai negatif. Yang kelima yaitu penduduk cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Beberapa negara pada fase ini antara lain yaitu Swedia, Jerman, dan Belgia. Yang ketiga yaitu stasioner atau biasanya disebut dengan komposisi penduduk dewasa. Bentuk piramida penduduk ini menyerupai batu nisan. Adapun ciri-ciri stasioner yaitu perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa relatif seimbang. Tingkat kelahiran tidak begitu tinggi, begitu pula angka kematian relatif rendah. Pertumbuhan penduduk kecil. Adapun negara-negara yang berada fase komposisi penduduk stasioner adalah Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rian Hadi Putra. Kepada Saudara Rian Hadi Putra, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi penduduk dan kepadatan penduduk. Distribusi ini terdapat persebaran penduduk, yaitu terbagi menjadi 2. Yang ke-1 yaitu persebaran penduduk berdasarkan geografis dan persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintah. Persebaran penduduk secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam, seperti pantai, sungai, danau, dan sebagainya. Yang kedua yaitu persebaran penduduk secara administrasi, adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya, jumlah penduduk di desa A atau di kecamatan B. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rian Hadi Putra. Slide terakhir atau materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Arisia. Kepada Saudari Arisia, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir, yaitu mengenai kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian. Nah, kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian ini terbagi menjadi 2, yaitu kepadatan penduduk agraris dan kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk agraris ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertaniannya. Nah, sedangkan kepadatan penduduk fisiologis ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk total, baik yang bermata pencarian sebagai petani ataupun tidak, dengan luas lahan pertanian yang ia miliki. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Arisia. Itulah tadi penjelasan atau pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.